Puasa katanya bisa menyembuhkan sakit mah. Loh, bukannya orang kalau sakit mah puasa malah bahaya ya? Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Sakit mah biasanya ditandai dengan rasa tidak nyaman atau perih di bagian ulu hati akibat tingginya kadar asam lambung. Aku udah pernah jelasin tentang sakit mah ini di videoku yang sebelumnya. Intinya kalau orang sudah kena sakit mah itu nggak boleh telat makan, karena nanti asam lambungnya akan keburu tinggi dan tambah menyakiti lambungnya, terus tambah perih deh perutnya. Tapi gimana kalau pas bulan puasa? Malah ada yang bilang puasa itu bisa menyembuhkan sakit mah. Tunggu dulu. Sebenarnya sakit mah itu ada dua jenis, yang ada tukak lambungnya, yaitu sudah ada luka di dinding lambungnya, atau jenis mah yang dinding lambungnya itu baru teriritasi aja. Kalau mau tahu pasti ini lambung ada tukaknya atau enggak, ya harus diendoskopi alias diteropong. Jadi nanti dinding lambungnya dilihat langsung ada lukanya atau enggak. Kalau ada tukak, wah mending jangan puasa atau konsultasi dulu ke dokter. Tapi kalau belum ada luka, ini boleh puasa, tapi harus hati-hati ya. Biasanya pada bulan puasa, penderita sakit mah ini kambuhnya cuma di minggu pertama awal-awal puasa. Habis itu udah nggak kambuh lagi, karena tubuh sudah beradaptasi. Jadi produksi asam lambung itu bisa dipicu oleh perasaan, adanya makanan yang masuk ke lambung, dan peregangan dinding lambung. Perasaan itu maksudnya kalau kita melihat, mencicipi, mencium, atau baru dengar suara tukang bakso lewat aja, otak ini bisa langsung meningkatkan nafsu makan dan secara tidak langsung menyuruh lambung untuk menghasilkan asam lambung, walaupun asam lambungnya itu nggak sebanyak pada waktu ada makanan yang masuk ke lambung. Cuma bagi penderita asam lambung yang sudah berulang kali dan sudah kronis, teriritasi sedikit aja bisa jadi sangat perih. Ini dia kuncinya, yaitu pengaturan nafsu makan. Di otak kita itu ada bagian area yang mengatur nafsu makan, yaitu amigdala. Dia bisa merekam kebiasaan makan, atau lebih tepatnya jam makan kita. Jadi pada jam makan itu dia akan merangsang nafsu makan, lalu secara tidak langsung menyuruh lambung menghasilkan asam lambung. Misalnya kita biasa makan 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 7 malam. Nah nanti otak kita ini akan merangsang nafsu makan pada jam-jam itu, sehingga asam lambung diproduksi walaupun belum ada makanan yang masuk. Makanya kalau pas pada awal puasa, biasanya makan 3 kali sehari teratur, tiba-tiba makannya jadi cuma 2 kali sehari. Jamnya pun jam buka, sore, dan sahur pas subuh. Jamnya terlalu ekstrim, tubuh ini tidak bisa beradaptasi secepat itu, dan dia sudah terbiasa menghasilkan asam lambung pada jam-jam makan yang sebelumnya. Makanya jadinya kaget badannya kalau harus tiba-tiba menghadapi jam makan yang ekstrim itu. Tapi lama-lama tubuh ini akan beradaptasi karena otak ini akan merekam jam berapa sih makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Hebat kan otak? Makanya kalau sudah terbiasa minggu kedua sampai minggu terakhir puasa, biasanya penderita mah itu nggak kumat karena otak ini sudah mengatur jam makannya supaya asam lambung hanya diproduksi pada waktu jam makan itu. Jadi bukan puasa yang menyembuhkan mah, sakit mahnya tetap ada, tapi tubuh hanya beradaptasi dengan kebiasaan makan kita. Jadi kalau kita adalah penderita asam lambung dan kita mau puasa, boleh aja asal kita mengadaptasi dulu perlahan-lahan. Misalnya biasanya kita makan 3 kali sehari dengan 2 kali snack. Berarti kita kan mau targetnya makan cuma 2 kali sehari. Ya sudah, pelan-pelan sebelum mulai puasa itu kita sudah mulai mengurangi makan kita. Misalnya hari ini porsi makannya tetap 3 kali, tapi snacknya dikurangin jadi sekali aja. Besoknya nggak usah ada snack, tapi makannya tetap 3 kali. Besoknya lagi makannya dikurangin jadi 2 kali, tapi jam makannya diatur supaya nggak terlalu berjauhan. Nah nanti semakin lama semakin menyesuaikan tubuh kita ini. Kalau biasanya makan 3 kali sehari terus besoknya mendadak cuma 2 kali dan jamnya pun jam yang ekstrim, ya pasti tubuh kita akan kaget kan. Biasanya dia memproduksi asam lambung karena jam segitu dia dapat makanan. Sekarang dia nggak dapat makanan, asam lambungnya udah keburu diproduksi. Jadinya dinding lambungnya ini yang teriritasi. Kalau tips lainnya pasti kalian sudah tahu lah apa aja yang harus dihindari, yaitu makanan yang memicu produksi asam lambung berlebihan, seperti makanan pedas, makanan yang berminyak, makanan asam, dan yang berkafein.
Terus makannya porsi sedikit tapi sering. Jangan langsung sekali banyak, mentang-mentang udah seharian puasa, lapar kan? Tapi kalau sekali langsung banyak, dinding lambungnya ini akan langsung meregang. Dan peregangan dinding lambung ini memicu produksi asam lambung yang lebih. Ini yang harus diingat, jangan tidur setelah makan. Karena kalau kita tiduran, makanannya ini belum dicerna, dia bisa balik, reflux, nanti jadi GERD. Dan yang paling penting adalah jangan stres, karena psikis ini sangat berpengaruh terhadap produksi asam lambung. Kalau ada pertanyaan lain, kalian bisa langsung komen di bawah, oke? Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapatlah dengan cara DM aku di Instagram. See you next time, bye!